awalnya di karya tulis ini saya hanya membuat versi cetaknya. Kemudian saya pikirkan kan kalau versi cetak itu kan pasti ada keterbatasannya, terutama misal dalam hal biaya dan lain-lain. Kemudian menyebarkannya kan tidak bisa luas, ya publishnya. Jadinya di sini saya buat versi digitalnya. Dan itu juga belajarnya dari Tanoto Foundation. Tribuners, ada kembali menyaksikan Ngopi Gaya Ngobrol Pintar Guru Jateng. Bersama saya Nika Bella akan mengajak Anda pastinya untuk mengupas nih salah satu kepala sekolah berprestasi di Kota Semarang. Dan hari ini langsung menyapa dari SDN Gajah Mungkur 3 Kota Semarang. Sudah hadir bersama dengan Bella ada Ibu Dian Marta Wijayanti MPD selaku kepala sekolah dari SDN Negeri Gajah Mungkur 3 Semarang. Ini sekaligus juara 1 ini ya kepala sekolah berprestasi di Kota Semarang. Selamat siang Bu Dian, apa kabar? Selamat siang Mbak Bella. Panggilnya Mbak atau Bu? Mbak aja. Oh Mbak aja, oke. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan for your information juga Tribuners, kami semua sedang melakukan syuting pada hari ini sehat dan sudah divaksin booster. Dan kami dalam keadaan sehat dan aman terkendali. Begitu juga dengan Bu Dian. Hari ini tentunya di program Ngopi Gaya ini bekerja sama dengan Tanoto Foundation. Right. Bu, hari ini sebenarnya Bella mau tanya-tanya terkait lomba yang Ibu ikuti kemarin. Tapi sebelumnya, sejak kapan sih Bu Dian terjun di dunia pendidikan? Ini bisa diceritakan sedikit kepada kami. Oke. Sebenarnya saya tuh jadi CPNS tahun 2014. Jadi untuk menjadi guru sendiri sebenarnya belum lama ya. Tahun 2014 saya jadi CPNS di Kota Semarang dari jalur umum waktu itu ya. Kemudian Januari 2022 saya menjadi PLT Kepala Sekolah di SDN Bulus Talan, Kecamatan Semarang Selatan. Dan di sini itu saya baru tanggal 15 September 2022. Jadi baru sekitar ya 6 bulanan ya di sini. Iya, belum lama. Tapi bisa dibilang ini Ibu terhitung kepala sekolah muda ya di Kota Semarang. Bahkan termuda, benar? Mungkin iya. Mungkin iya. Mungkin iya. Ini ya perlu diketahui juga ternyata kelahiran tahun 92 begitu. Iya. Ini bisa dikatakan muda. Pastinya mau tanya juga apa sebenarnya melatar belakangi masuk dalam dunia ini? Mungkin pertama karena basic keluarga ya. Basic keluarga iya. juga guru semua. Basic keluarga, kakek dan bapak saya guru SD juga ya. Jadi ketertarikan itu berawal dari situ. Kemudian yang lain itu adalah saya merasa gini ya. Saya ingin menjadi perempuan yang berkarir, yang bekerja. Tetapi saya juga ingin menjadi perempuan yang sukses di dalam keluarga. Dan salah satunya, kalau saya melihat kayaknya profesi yang bisa dibilang mudah ya untuk saya manajemen waktu dan lain-lain kok guru begitu. Jadi selain bisa berkarir di luar, tapi secara anak, rumah tangga kayaknya lebih mudah untuk mengelolanya juga. Iya. Baik, ini kembali ke dalam kemarin kompetisi yang baru saja Ibu ikuti, begitu Ibu jalani. Ini karya ilmiah, judulnya apa nih bisa disampaikan kepada Tribuners? Ceritakan juga isi terkait karya ilmiah. Isinya juga ya. Kemarin, jadi karya ilmiahnya kan bentuknya IC ya, IC sebuah praktik baik begitu. Saya mengambil judul Gerakan Literasi Gajah Keris dalam konteks Merdeka Belajar di SDN Gajah Mungkur 3 Kota Semarang. Jadi Gajah Keris itu sebuah akronim. Akronim dari Gajah Mungkur 3 Kreatif Menulis. Sesuai nama sekolahnya ya. Dan karena memang pengennya kita branding sekolah juga di sini. Iya, branding sekolah juga. Di sini kami punya beberapa budaya positif ya, budaya sekolah yang kita laksanakan khususnya di hari Rabu. Di hari Rabu itu siswa SDN Gajah Mungkur 3 kita ada pembiasaan menulis. Jadi anak-anak itu bebas menuliskan. Jadi mereka itu punya satu buku khusus untuk kegiatan Gajah Keris yang nanti akan dipandu oleh guru kelas masing-masing. Nulisnya juga bebas ya, kita tidak ada tema-tema khusus begitu untuk kegiatan menulisnya. Misalnya kelas 1 ya, kelas 1 kan ada beberapa yang dia ya secara menulis belum lancar atau mereka belum bisa menyusun kalimat yang bagus begitu. Ya sudah, memang dia kemampuannya masih sebatas itu. Tetap kita apresiasi di sini, kita apresiasi sebisa mereka. Apresiasinya tidak hanya dari guru kelas, tapi juga di sini saya mencoba terjun langsung, Mbak. Saya terjun langsung dengan
guru kelas setelah memberikan apresiasi ke karya anak, semua buku dikumpulkan ke ruangan saya. Nanti akan saya beri stempel satu-satu. Stempelnya itu ada gambarnya gajah begitu. Oke, Gajah tetap ya branding ya. Iya, tetap branding pokoknya. Baik, terkait branding tentunya juga kemarin ada tahapan seleksi juga begitu ya, terkait lomba yang diikuti juga kepala sekolah lain di Kota Semarang mengikuti. Ini tahapan seleksinya seperti apa? Kalau sepertinya cukup variatif ya untuk tahapan seleksinya. Kalau di Kecamatan Gajah Mungkur sendiri, setiap sekolah itu mengirimkan kepala sekolah dan wakil masing-masing gurunya gitu. Jadi kita ada, kalau di Kecamatan Gajah Mungkur kemarin kita ada seleksi tertulis dan ada seleksi presentasi paper dari praktik baiknya, dari IC-nya. Kemudian dari situlah nanti diperoleh perwakilan terbaik dari masing-masing sekolah ya, dari juara 1 di tingkat kecamatan untuk maju ke tingkat kota. Ya, di tingkat sebenarnya di Kecamatan Gajah Mungkur itu guru yang mewakili SD ini juga dapat juara 2 tingkat kecamatan. Iya, dari Pak Abdul Khalik itu juga juara 2 tingkat kecamatan. Kalau di tingkat kota kemarin seleksinya lebih itu lagi ya, lebih ketat lagi ya. Jadi ada tes tertulis, kita juga ada wawancara terkait manajerial, kemudian ada presentasi ini papernya. Jadi ketika presentasi kan kemarin saya juga membawa produk dari Gajah Keris itu. Jadi kami membuat majalah yang kami beri nama majalah Galura. Apa tuh Bu? Galura, iya. Galura itu Gajah Mungkur Telu Juara. Gajah Mungkur Telu Ya, Juara. Gajah Mungkur Telu Juara. Tetap branding lagi ya Bu? Branding lagi. Itu kita buat 2 versi. Yang satunya formatnya cetak, jadi ada cetaknya dengan ya memang kami bisa cetaknya terbatas ya. Kemudian kami juga ada e-papernya. E-paper ada juga. Ada e-papernya yang kami unggah di website dari SDN Gajah Mungkur 3. Wow, ada website Iya, juga. ada websitenya. Jadi guru kelas nge-share soft file-nya ke grup WA masing-masing kelas agar orang tua juga bisa ikut melihat juga, oh ini loh anak saya masuk bisa majalah. memantau juga begitu ya. Iya, ternyata ada kegiatan sekolah yang anak-anak itu bisa punya produk begitu. Kemudian di website sekolah juga agar pengunjung websitenya bertambah Mbak. Gitu. Iya, jadi biasanya kan orang mengunjungi website hanya ketika PPDB ya. Kalau bisa sekarang juga ada pengembangan-pengembangan lainnya. Iya. Salah satunya yang Ibu lakukan tadi ya. Iya, juga salah mengetahui, satunya siapa itu. tahu juga murid-murid di sekitar sini bisa tertarik untuk sekolah di sini gitu Iya. lebih tepatnya ya. Baik, terkait kesulitan dalam kemarin saat melakukan tugas karya ilmiah tersebut, kesulitan apa yang dialami? Kesulitannya kalau saya lebih ke novelty ya. Novelty-nya. Iya. Karena Kenapa begini, ketika kita lomba itu kan beda seperti kalau kita melakukan kegiatan biasa ya. Kalau kita hanya membuat atau melaksanakan program begitu, kalau kita melaksanakan program, oke kita laksanakan begitu saja. Tapi ketika kita berbicara sebuah kompetisi, itu pasti ada hal baru yang harus kita munculkan di situ kan, harus ada novelty-nya kan. Itu yang cukup sulit. Kemudian kemarin makanya awalnya di karya tulis ini saya hanya membuat versi cetaknya. Kemudian saya pikirkan kan kalau versi cetak itu kan pasti ada keterbatasannya, terutama misal dalam hal biaya dan lain-lain. Kemudian menyebarkannya kan tidak bisa luas, ya publishnya. Jadinya di sini saya buat versi digitalnya. Dan itu juga belajarnya dari Tanoto Foundation. Dari Tanoto Foundation pastinya. Iya, dari Tanoto Foundation juga. Jadi menjadi salah satu fasda di Tanoto Foundation itu punya manfaat yang besar juga dalam belajar untuk mengelola sekolah dan pengembangannya. Ini terkait Tanoto Foundation sendiri sejauh ini, so far benefit apa yang bisa didapatkan as a fasilitator juga selama di Tanoto Foundation ini apa saja selain itu tadi? Benefitnya banyak ya. Apa aja Bu? Mungkin pertama jaringannya. Ya. Ya, jaringan Tanoto Foundation kan luas ya. Ya. Se-Indonesia kita bisa punya banyak kenalan, punya banyak jaringan. Ya. Dan ilmu-ilmunya juga luas. Dan di Tanoto Foundation itu kita bisa banyak belajar hal-hal baru. Misalnya ketika ini kurikulum yang baru mau diterapkan ya. Ketika di sini kita belum ada pelatihan, kami yang masuk ke dalam fasda di situ kita bisa udah dapat duluan gitu. Ketika kami misalnya di lingkungan tempat kerja kami belum mengenal yang namanya asesmen diagnostik. Di Tanoto Foundation kita udah dapat duluan. Iya. Ini kemudian ngomongnya sambil berkaca-kaca ya. Iya. Dan Karena kebetulan merasakan banget ya.
di Tanoto Foundation kebetulan saya juga dapat tugasnya kan di Mijen ya. Iya. Ya, saya ikut pendampingannya di Mijen. Mijen. Dan di sana memang ternyata pengembangan pembelajaran yang sama-sama di Kota Semarangnya, misalnya di sini dengan yang ada di Mijen itu beda. Beda. Dan di sana kita juga belajar bagaimana kita menyesuaikan diri agar anak-anak itu tetap bisa menikmati pembelajaran dengan kondisi yang berbeda-beda itu. Iya, jadi memang merdeka belajar di sini memang harus bisa diterapkan di mana saja ya, dimanapun dengan keterbatasan yang ada. dengan keterbatasan, Iya. tapi harus tetap mereka belajar ya. Belajar, iya. Baik. Kemudian tentunya terkait hal-hal baik yang dialami, ini ada nggak sih dampak perubahan yang dialami oleh peserta didik sendiri, guru dan juga masyarakat dengan praktik baik yang sudah dilakukan? Dampaknya cukup besar ya Mbak ya, meskipun di sini saya juga belum ada 1 tahun ya, ada 1 tahun, tapi di sini saya melihat bahwa ternyata teman-teman di sini bisa mengimplementasikan tema dari Hardiknas 2023 ya. Sekali. Pertama apa? Bergerak bersama. Bersama. Iya, bergerak bersama. Sekarang saya menjadi kepala sekolah, saya nggak mungkin gerak sendiri. Ya, saya tidak mungkin bisa menjalankan program ketika teman-teman saya tidak bisa diajak, ayo laku bareng yuk. Sinergi ya. Iya, harus sinergi. Dan gimana agar mereka itu bisa tetap nyaman juga. Karena di sini kan seperti anggaplah program Gajah Keris ini ya, kan tidak mungkin kan saya menginstruksikan ke anak-anak sendiri untuk jalan. Harus butuh orang lain juga. Lewat guru kelas. Kemudian ketika saya ingin mengembangkan majalah digital, juga masalah desain, masalah penguploadan, tetap kita bekerja sama dengan admin website. Tidak mungkin sendiri Iya, ya. kita juga bekerja sama dengan orang-orang yang sekiranya lebih paham gimana sih. Oh, kita awalnya hanya mengetiknya di Word biasa. Oh iya, lebih cantik pakainya Canva misalnya. Kita kembangkan. Gimana cara membuat kalau PDF kan ke bawah semua gitu ya. Gimana ya caranya agar ketika diklik, oh nanti bisa pindah halaman. Diklik pindah halaman. Itu kan iya. Dan jadi banyak proses belajar juga yang dilaksanakan. Jadi belajarnya itu sambil melaksanakan. Nggak tahu belajar gitu. Nggak tahu belajar, praktek jadi. Iya, gitu, kalau belajar doang tanpa praktek lupa, Iya, nggak ada benar, implementasi. setuju. Nah, pastinya sesuai dengan tema juga bergerak bersama, Semarakan Merdeka Belajar begitu ya. Sejauh ini mungkin hal yang dialami di sekolah ini mungkin bisa dibilang nggak begitu lama, tapi bisa dikatakan usia muda tapi sudah berprestasi. Ini sebenarnya yang menginspirasi Bu Diani sebenarnya siapa? Yang ini menginspirasi sebenarnya Bapak ya. Bapak, karena guru juga ya. Bapak gurunya, iya. Almarhum Bapak itu selalu, jadi Bapak meninggal itu ketika saya proses seleksi kepala sekolah. Oh begitu. Iya. Dia awalnya saya juga maju mundur ya. Waktu itu saya usia masih 29 tahun. Kemudian ada seleksi kepala sekolah dan mau ikut itu. Ketika saya ingin mundur, Bapak saya bilang gini, "Dok, iki kesempatan." Kalau orang Jawa, wong kerja ki progres, orang kerja itu harus ada progres. Peningkatannya. Ya, bukan masalah kita ingin mencari Yang nama langsung. di luar, atau kita bukan ingin mencari istilahnya apa ya, pamor ya, atau apa gitu, bukan. Tetapi kita itu harus punya progres. Kalau masalah usia, kalau masalah nanti, pasti kan kalau yang ditarik itu kan gini ya. Nanti teman-teman punya kepala sekolah muda bisa nggak ya menerima saya? Kira-kira saya bisa nggak ya? Iya. Semua ya. Kira-kira saya bisa nggak ya menguasai kondisi begitu? Tetapi kan almarhum Bapak saya selalu mengatakan sesuatu kalau belum dilaksanakan itu nggak perlu ditakut. Karena bisa jadi ketakutan itu kan datangnya dari diri sendiri. Iya. Jadi mulai dari itu ya sudahlah, ngikuti proses sambil belajar ya. Alhamdulillah. Ya sepertinya teman-teman bisa menerima. Kalau saya menikmati saja ya. Saya seperti ini, tidak perlu berusaha untuk ingin menjadi tua sebelum waktunya, atau misalnya kan kadang kan orang pengen itu ya, pengen diterima di lingkungan baru, itu kan caranya beragam ya. Kalau saya cukup ya sudahlah, pokoknya teman-teman nyaman dulu sama saya, kita pelan-pelan belajar bareng, kita libatkan mereka. Dengan yang lebih sepuh juga kita menghargai, menghormati, kita mintai pendapat. Dengan yang lebih muda mungkin bisa kita ajak katrol bareng-bareng ya kan. Apalagi kalau di sekolah negeri itu kan
karena kebanyakan juga ASN kan kita kinerja itu kan harus itu ya, karena kita abdinya masyarakat juga ya. Kita memberikan pelayanan yang terbaik. Bahkan kadang ada yang mengatakan gimana caranya bahwa sekolah negeri itu bisa memberikan pelayanan seperti sekolah swasta. Biar negeri rasa swasta gitu. Sejauh ini gimana Bu, negeri rasa swasta di sini sudah kah? Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Tetap pelan-pelan karena ya memang beda ya. Apalagi misalnya dalam hal finansial lah. Dalam hal finansial mungkin kalau swasta juga lebih fleksibel pengelolaannya. Ya kalau kami kan ya kita punya banyak regulasi yang harus diikuti juga. Ya. Baik, terlepas dari itu semua, tentunya di Hari Pendidikan di Hardiknas ini mewakili seluruh guru di Kota Semarang, mungkin ada harapan yang sebenarnya ingin disampaikan ke depannya untuk seluruh guru ini apa Bu? Silakan bisa disampaikan. Harapan saya buat teman-teman guru dimanapun berada dalam Hardiknas ini ya, harapannya kita bisa menjadi guru itu yang kalau dalam bahasa Jawa momong putro. Jadi kita menganggap anak-anak kita yang ada di sekolah itu ya sama seperti anak-anak kita di rumah. Jadi kalau kita menganggap anak-anak di sekolah itu sama seperti anak-anak kita, pasti kita akan mempersiapkan yang terbaik, melaksanakan yang terbaik, memberikan umpan balik yang terbaik, karena apa? Kita punya harapan yang besar untuk kehidupan mereka akan datang gitu. Oke, itu harapan untuk seluruh guru. Kemudian ini terakhir Bu, masih di Hardiknas. Kalau tadi harapan untuk guru, sekarang pesan untuk murid-muridnya nih Bu untuk Hardiknas ini, silakan. Khususnya untuk anak-anakku, anak-anak Budian ya, yang ada di SDN Gajah Mungkur 3, pokoknya tetap semangat belajar, tetap jaga kesopanan, tetap menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang ceria, dan anak-anak yang punya harapan. Untuk anak-anak di seluruh Indonesia, tetap semangat belajar juga dan raih cita-cita kalian, tapi tetap ingat menghargai, menghormati orang-orang yang ada di sekeliling kita adalah suatu kewajiban juga. Waduh, menyentuh hati ya Bu ya. Saya lihatnya sampai gini nih. Baik, last but not least Bu, kita mau sounding tagline Hari Pendidikan 2023. Bergerak bersama, semarakan, merdeka belajar ya Bu ya. Baik, siap, ready? 1, 2, 3, Hardiknas 2023 bergerak bersama, semarakan, merdeka belajar. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Dia untuk waktunya hari ini. Sehat selalu, program kedepannya lancar di sekolah dan anak-anaknya semakin ceria ya Bu ya. Ceria itu wajib, ya, semuanya itu harus diawali dari bahagia. Harus bahagia. Tapi hasilnya pun juga pasti terbaik ya Bu ya. Sama seperti guru berprestasi ini, kepala berprestasi. Sekali lagi terima kasih juga untuk Tonoto Foundation juga yang sudah bekerja sama dengan kami. Dan terima kasih sekali lagi Ibu, sukses selalu. Well, kesimpulan yang bisa diambil adalah guru berkreasi jadi inspirasi karena prestasi di Hari Pendidikan. Mari lakukan, bergerak bersama, semarakan, merdeka belajar, sungguh mengagumkan. Saya Yunika Bella, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Thanks for watching, tetap jaga kesehatan dan salam Tribun.